Halo dan selamat datang kembali. Coba deh Anda bayangin skenario ini. Anda udah niat banget mau ngerjain tugas penting itu. Udah janji sama diri sendiri, pokoknya hari ini harus beres. Tapi pas mau mulai, badan rasanya kaku, otak mendadak kosong, dan tiba-tiba sofa di seberang ruangan itu kayak manggil-manggil nama Anda. Atau mungkin gini, Anda bangun pagi dengan semangat 45, tapi entah gimana, 3 jam kemudian, Anda baru sadar lagi asyik scrolling TikTok sambil mikir, besok aja deh, hari ini kayaknya nggak mood. Kalau Anda lagi ngangguk-ngangguk sekarang, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, sumber pembahasan kita kali ini tuh sebuah video yang relevan banget dari kanal YouTube +1%. Judulnya, Kamu Males Tapi Harus Produktif. Ini rahasia biar otak ngegas lagi. Jadi, misi kita hari ini sederhana. Kita mau bongkar bareng-bareng jalan ninja buat mengakali otak kita, memahami sains di balik drama internal ini, dan nemuin trik-trik praktis supaya bisa tetap produktif. Bahkan saat rasa malas itu nyerang dengan kekuatan penuh. Dan yang penting banget untuk kita sadari dari awal ya, ini tuh bukan soal kurangnya kemauan atau lemahnya tekad. Sama sekali bukan. Ini lebih ke soal memahami cara kerja dasar otak kita yang secara biologis emang udah terprogram untuk satu hal. Hemat energi. Dengan kita paham musuhnya, yaitu kecenderungan alami otak ini, kita bisa nyusun strategi yang lebih cerdas. Bukan sekedar melawannya dengan paksa, yang ujung-ujungnya seringkali cuma bikin frustasi. Oke, ayo kita bedah ini. Kenapa sih otak kita tuh kayaknya sering banget menyabotase diri sendiri? Rasanya kayak ada dua kubu yang perang di dalam kepala. Satu sisi tahu apa yang harus dilakuin, sisi lainnya, ya ampun maunya rebahan aja. Siapa sih sebetulnya biang keroknya? Sumber kita ini ngejelasinnya pakai analogi yang kena banget. Jadi gini, misi utama otak kita kan bertahan hidup dengan cara seefisien mungkin. Nah, di dalam otak itu ada bagian namanya amigdala, semacam sistem deteksi ancaman gitu. Anggap aja amigdala ini kayak satpam malas di gerbang pikiran Anda. Tugasnya itu nyaring semua aktivitas, terus ngasih stempel aman atau berbahaya. Satpam malas, haha. Saya suka istilah itu. Jadi apa aja nih yang dianggap berbahaya sama si satpam ini? Nah, ini dia kuncinya. Buat otak purba kita, bahaya itu bukan cuma singa atau jurang loh. Bahaya itu adalah segala sesuatu yang butuh usaha besar, hasilnya nggak pasti, dan yang paling penting, nguras cadangan energi. Jadi pas Anda mau mulai olahraga, belajar skill baru, atau ngerjain proyek gede, si satpam ini langsung niup fluidnya. Alarmnya bunyi. Awas, boros energi, potensi gagal, nggak nyaman. Terus, dia bakal langsung nawarin aktivitas alternatif yang jauh lebih aman dan hemat energi. Apa itu? Ya rebahan, nonton serial, atau scrolling tanpa akhir. Jadi ini bukan karena kita lemah, tapi karena satpam di otak kita itu terlalu protektif. Dan ya itu tadi, males. Wah, ini mengubah cara pandang saya loh. Selama ini saya selalu nyalahin diri sendiri, mikir saya ini pemalas. Padahal ini cuma sistem operasi bawaan otak ya. Tepat sekali. Ini reaksi biologis yang wajar. Dan kesadaran ini adalah langkah pertama yang paling krusial. Rasa malas itu bukan lagi kelemahan karakter yang harus disesali, tapi sebuah kecenderungan alami yang bisa kita kelola. Kita nggak perlu perang melawannya, tapi kita bisa belajar buat bernegosiasi dengan si satpam malas itu. Bernegosiasi, bukan berperang. Saya suka ide itu. Tapi gimana caranya negosiasi sama satpam yang kayaknya nggak mau diajak ngobrol? Apa langkah pertama kita buat ngebujuk dia keluar dari pos jaganya? Nah, disinilah kita butuh trik yang cerdas, bukan paksaan. Yang pertama, dan mungkin yang paling terkenal itu the 2-minute rule. Aturan 2 menit. Aturannya simpel banget. Cukup berkomitmen untuk ngerjain sebuah tugas selama 2 menit aja. Cuma 2 menit. Komitmen sekecil ini nggak akan memicu alarm di amigdala. Bebannya terasa ringan banget, jadi si satpam bahkan nggak merasa perlu bangun dari kursinya. Contohnya konkret banget ya. Kalau mau nulis laporan, jangan mikir harus selesai 5 halaman. Cukup bilang ke diri sendiri, aku cuma mau nulis 1 kalimat pembuka. Mau olahraga, jangan bayangin lari 30 menit. Cukup pakai sepatunya terus berdiri di depan pintu. Tapi, apa ini nggak terasa kayak nipu diri sendiri? Nanti kan lama-lama otaknya sadar kita punya niat terselubung. Pertanyaan bagus. Awalnya emang terasa kayak menipu, tapi ada 2 hal ajaib yang terjadi. Pertama, rintangan terbesar itu seringkali bukan pekerjaannya, tapi memulainya.
Aturan 2 menit ini secara efektif ya menghancurkan dinding penghalang itu. Kedua, setelah kita mulai, otak kita tuh cenderung nggak suka sama hal yang kegantung. Ada dorongan psikologis alami buat nyelesain apa yang udah dimulai. Namanya efek Zeigarnik. 9 dari 10 kasus, setelah 2 menit itu selesai, Anda bakal mikir, tanggung lanjutin dikit lagi deh. Nah, momentumnya udah tercipta di situ. Oke, jadi ini bukan soal menyelesaikan, tapi soal memulai. Setelah kita berhasil ngebujuk si satpam buat buka gerbang, kita butuh cara biar dia tetap kooperatif selama perjalanan. Disinilah jurus kedua masuk, yaitu reward sandwich. Bener, konsepnya sederhana banget. Otak kita itu kayak anak kecil yang suka banget hadiah. Jadi, kita bisa bikin sistem imbalan buat menyuap otak kita supaya mau kerja. Selesain satu sesi kerja, terus kasih hadiah kecil. Dan hadiahnya nggak perlu yang besar-besar kan? Cukup secangkir kopi favorit setelah selesai rapat, atau 10 menit scroll media sosial setelah selesai olahraga, atau 1 episode serial setelah beres ngerjain tugas. Ini kayak ngasih uang lembur buat otak kita. Secara psikologis, ini namanya penguatan positif atau positive reinforcement. Tapi ada jebakannya di sini. Kalau hadiahnya kegerian atau nggak sebanding sama usahanya, kita justru ngelatih otak buat cuma mau kerja kalau ada sogokan besar. Kuncinya itu menjaga hadiahnya tetap kecil sebagai pemicu dopamin aja, bukan tujuan utama. Saya pernah coba trik ini, janji nonton Netflix setelah kerja 15 menit. Masalahnya, kerjanya 15 menit, nontonnya jadi 3 jam. Jadi hadiahnya harus yang ada rem alaminya. Haha, saya paham banget soal itu. Oke, memulai udah bisa. Diiming-imingi hadiah juga sudah. Tapi masalah berikutnya, gimana cara bertahan pas di tengah jalan, si satpam mulai bisik-bisik lagi. Udah dong, capek, yuk rebahan lagi. Nah, kira kita butuh strategi yang lebih sistematis. Yang pertama itu environment design, atau merancang lingkungan. Prinsipnya, kita ciptain lingkungan yang bikin tindakan produktif itu jadi pilihan paling gampang dan tindakan malas jadi lebih susah. Tunggu, ini menarik. Saya udah coba tuh nyiapin baju lari sebelum tidur, tapi seringnya pagi-pagi saya lihat baju itu, malah jadi ngerasa bersalah karena tetap nggak lari. Rasanya baju itu malah ngejek saya. Di mana ya salahnya? Nah, itu masalah umum. Nyiapin baju itu baru setengah jalan. Desain lingkungan yang efektif itu soal mengurangi gesekan atau hambatan. Kalau baju lari udah siap, tapi sepatu ada di rak paling bawah ketumpuk barang lain, itu masih ada gesekan. Desain yang lebih baik itu, baju, kaos kaki, dan sepatu udah siap di samping tempat tidur. Botol minum udah keisi di meja, Anda tinggal pakai dan jalan. Sebaliknya, kita perlu nambah gesekan buat kebiasaan buruk. Contoh paling ampuh, pas kerja, taruh ponsel di ruangan lain. Rasa males buat bangkit dan ngambilnya, itu seringkali lebih besar daripada godaan buat scrolling. Jadi bukan cuma soal niat, tapi soal desain sistem. Mengurangi gesekan untuk yang baik, nambah gesekan untuk yang buruk, oke, masuk akal. Terus ada strategi kedua yang dibahas, yang kedengarannya agak ekstrim, tapi katanya efektif. The commitment device. Betul, ini pada dasarnya kita pakai tekanan sosial yang sehat buat mendorong diri sendiri. Caranya, ya dengan menceritakan tujuan Anda ke orang lain. Contohnya, posting di media sosial gitu. Minggu ini aku mau belajar Photoshop 1 jam setiap hari. Tapi bukannya ini ada risikonya. Bisa jadi ajang pamer, atau malah bikin kita jadi minder kalau lihat progres teman lain yang lebih cepat. Risiko itu ada, kalau tujuannya validasi. Tapi kalau tujuannya akuntabilitas, ini bisa jadi kuat banget. Rasa nggak mau kelihatan bohong di depan teman-teman itu motivator yang ampuh loh. Kalau media sosial terasa terlalu publik, ya cari teman atau komunitas kecil dengan tujuan serupa. Seperti kata sumbernya, beban kalau dipikul barang-barang itu terasa lebih ringan. Kuncinya adalah mencari dukungan, bukan perbandingan. Oke, dukungan, bukan perbandingan. Dicatat. Dan strategi terakhir yang fundamental banget, pecah tugas jadi bagian-bagian kecil. Analogi pizza dari sumber ini bagus banget. Jangan coba makan 1 loyang pizza utuh sekaligus. Nikmati potong demi potong. Ini sangat berhubungan dengan konsep beban kognitif. Tugas besar kayak tulis laporan 10 halaman, itu langsung ngaktifin alarm di amigdala secara maksimal. Kenapa? Karena terasa abstrak dan menakutkan. Tapi tugas kayak tulis paragraf pembuka untuk laporan, itu terasa konkret dan bisa dikelola.
Si satpam malas tetap tenang karena tugas kecil itu nggak terasa mengancam. Menyelesaikan satu bagian kecil, itu akan ngasih hadiah kepuasan yang kemudian memotivasi kita buat lanjut ke potongan berikutnya. Jadi, kita udah punya jurus buat mulai, strategi buat terus jalan, semuanya terasa kayak alat bantu eksternal. Tapi rasanya ada yang kurang. Gimana cara kita ngubah mesinnya dari dalam? Nah, disinilah bagiannya menurut saya sangat menarik masuk, yaitu soal mental reframing. Betul sekali. Karena semua teknik tadi, aturan 2 menit, hadiah, desain lingkungan, itu kan alat bantu. Tapi reframing ini mengubah si penggunanya. Ini bedanya antara terus-terusan butuh kruk buat jalan dengan ngelatih otot kaki kita biar bisa lari sendiri. Ini soal mengubah narasi di kepala kita. Tepat. Sumber tersebut ngasih contoh perubahan narasi yang kuat banget. Daripada mikir, aduh tugas ini susah banget, coba ganti jadi, wah ini challenging, tapi kalau berhasil pasti keren. Pergeseran dari beban jadi tantangan. Atau yang paling umum, dari aku nggak bisa, jadi aku belum bisa. Cuma dengan nambahin satu kata belum, Anda mengubah sebuah pernyataan final menjadi sebuah proses. Anda membuka pintu untuk kemungkinan belajar dan bertumbuh. Otak kita kan memproses apapun yang kita masukkan. Kalau inputnya negatif terus, narasi soal kesulitan dan ketidakmampuan, ya outputnya, yaitu perasaan dan tindakan kita, juga bakal negatif. Ini lebih dalam dari sekedar berpikir positif ya. Ini soal mengubah identitas. Saat Anda terus-terusan bilang, ini investasi untuk masa depanku, Anda secara perlahan lagi ngebangun identitas sebagai seseorang yang peduli sama masa depan. Bukan seseorang yang cuma nyari kesenangan instan. Tepat sekali. Narasi ini membentuk identitas. Saat Anda bilang, saya adalah orang yang berolahraga 3 kali seminggu, itu jauh lebih kuat daripada saya harus berolahraga. Yang pertama itu pernyataan identitas. Yang kedua itu sebuah tugas yang membebani. Dengan secara sadar ganti skrip di kepala, kita beralih dari korban keadaan menjadi arsitek respons kita sendiri. Dan akhirnya, setelah semua strategi dan perubahan pola pikir ini, sumber ini menuntut dengan sebuah reality check yang sangat membumi, yaitu kesadaran bahwa kita bukanlah mesin. Benar. Akan ada hari-hari di mana semua trik ini rasanya nggak mempan. Dan itu benar-benar normal. Kita nggak bisa produktif 100% setiap saat. Mencoba melakukannya justru malah akan menyebabkan burnout. Pesan utamanya adalah, yang penting itu konsistensi bukan kesempurnaan. Kalau hari ini gagal, besok kita bisa mulai lagi. Kalau minggu ini berantakan, minggu depan kita bisa atur ulang. Progres itu kan nggak selalu lurus ke atas. Dan dari semua itu, ada satu ide pemungkas yang rasanya merangkum segalanya. Ya. Mantra saktinya. Apa itu? Gerak dulu, mood nyusul. Betul sekali. Ini kayak membalik logika yang selama ini kita anut. Kita kan terbiasa nunggu mood atau motivasi datang dulu baru mau mulai kerja. Padahal kenyataannya seringkali terbalik. Mood dan motivasi itu hasil, bukan pemicu. Mereka datang setelah kita mulai bergerak. Tepat. Aksi itu menciptakan momentum, dan momentum menciptakan motivasi. Setiap kali Anda berhasil maksa diri buat gerak meskipun lagi nggak mau, Anda sebetulnya lagi ngebangun sebuah otot mental. Namanya disiplin. Kayak otot fisik, makin sering dilatih dengan ngadepin sedikit perlawanan, dia akan jadi makin kuat. Kemenangan-kemenangan kecil ini terakumulasi jadi fondasi disiplin yang kokoh. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, rangkumannya adalah otak kita emang terprogram untuk malas demi hemat energi, dan itu bukan salah kita. Tapi kita nggak harus jadi budaknya. Kita bisa negosiasi dengannya lewat trik sederhana kayak aturan 2 menit. Kita bisa merancang sistem di lingkungan kita buat mendukung produktivitas. Dan yang paling fundamental, kita bisa ngubah narasi di kepala kita. Dari ngelihat tugas sebagai beban, jadi sebuah tantangan yang menarik. Dan pesan yang paling kuat buat dibawa pulang dari pembahasan kita adalah, berhentilah nungguin motivasi datang kayak ilham dari langit. Bergeraklah lebih dulu, walau cuma 2 menit. Dan saksikan gimana motivasi itu menyusul sebagai hasil dari tindakan Anda. Ini benar-benar mengubah perspektif. Bukan lagi tentang melawan rasa malas, tapi tentang menari bersamanya. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Sumber ini kan ngasih kita banyak banget alat praktis. Sekarang, coba pikirkan satu hal yang selama ini selalu Anda tunda karena terasa terlalu besar atau menakutkan.
Dengan pakai prinsip memecah tugas yang udah kita bahas, apa satu langkah paling kecil yang benar-benar bisa dilakuin dalam 2 menit ke depan yang bisa Anda ambil untuk memulainya? Bukan besok, bukan nanti sore, tapi sekarang juga setelah Anda selesai mendengarkan ini. Apa langkah kecil itu?